means way that karena waktu itu lurus dari masa lalu ke masa kini, lalu ke masa depan. Tapi bagaimana kalau ternyata waktu tidak benar-benar lurus? Bagaimana kalau waktu itu berputar seperti roda besar yang terus berulang? Dalam video ini kita akan mencoba melihat ulang cara membaca tahun bukan dengan rumus biasa, tapi dengan cara pandang siklus kuno Nusantara yang terhubung dengan matahari, musim, dan keseimbangan alam. Mari kita mulai dari satu gambaran penting yang ada dalam karya. Di sana ada istilah samudra nanggung bumi, artinya kurang lebih lautan menopang bumi. Ini bukan cuma cerita atau puisi, tapi bisa kita pahami sebagai cara orang dulu melihat dunia. Bahwa bumi dan kehidupan ini berada dalam satu sistem besar, seperti ditopang oleh siklus alam yang terus berputar. Nah, sekarang kita coba pakai cara pandang itu untuk memahami waktu. Dalam simulasi ini, kita tidak pakai rumus umum seperti tahun Saka sama dengan Masehi tambah 78. Kita pakai pendekatan siklus. Kita mulai dari titik sangat jauh ke belakang, yaitu sekitar 6123. Sebelum Masehi, sebagai awal putaran besar. Dari sini, waktu dianggap berputar dalam siklus 2100 tahun, dan di dalamnya ada siklus kecil 700 tahun. Jadi tahun itu bukan angka yang berjalan lurus, tapi seperti posisi jarum di lingkaran. Sekarang kita ambil contoh dari negara Kertagama tadi. Di sana disebut angka Saka 124. Kalau pakai cara biasa, itu jadi sekitar 202 Masehi. Tapi dalam simulasi siklus ini, kita baca berbeda. Saka 124 kita tempatkan sebagai posisi dalam putaran besar. Hasilnya kira-kira berada di sekitar 1977 sebelum Masehi. Menariknya, kalau kita lihat ilmu bumi, periode sekitar itu sudah jauh setelah masa Pleistocene, yaitu masa ketika es di bumi mencair besar-besaran sekitar 10.000 sampai 8.000 sebelum Masehi. Artinya, saat masuk ke sekitar 2000 sebelum Masehi, bumi sudah mulai stabil, laut dan daratan sudah terbentuk seperti yang kita kenal sekarang. Jadi ungkapan samudra nanggung bumi bisa kita bayangkan sebagai ingatan lama tentang dunia yang sudah menemukan keseimbangannya. Lanjut ke konsep besarnya. Dari titik awal 6123 sebelum Masehi, setiap 2100 tahun itu seperti satu putaran penuh. Di ujung putaran itu, dua sistem waktu yang kita sebut A Masehi dan B Saka akan bertemu lagi. Misalnya di sekitar tahun 2100 Masehi, keduanya kembali sinkron. Sekarang kita hidup di sekitar 26, yang artinya kita sedang mendekati titik pertemuan itu. Selisih antara tahun Masehi dan Saka yang sekarang sekitar 74 tahun, bukan karena beda sistem saja, tapi karena posisi kita di dalam putaran itu belum tepat di titik temu, masih sedikit meleset fase. Kalau kita mundur lagi ke titik di mana Saka sama dengan 0, dalam simulasi ini jatuh di sekitar 2101 sebelum Masehi. Ini bukan awal mutlak, tapi semacam titik reset dalam siklus. Sementara saat Masehi sama dengan 0, ternyata Saka sudah berjalan jauh, sekitar 2026 tahun dalam siklusnya. Artinya, sistem Saka ini seolah sudah mulai duluan dalam perputaran besar itu. Sekarang kita coba lihat beberapa prasasti supaya lebih terasa nyata. Contohnya dari masa yang bertahun Saka 654. Dalam simulasi ini posisinya bukan di abad 8 Masehi, tapi sekitar 1447 sebelum Masehi. Ini kita baca sebagai fase akhir dari satu siklus kecil, masa yang relatif stable sebelum perubahan besar. Lalu pada masa bertahun Saka 700, jatuh di sekitar 1400 sebelum Masehi. Ini tepat di titik pergantian siklus kecil, biasanya dianggap masa perubahan penting. Berikutnya pada masa Saka 829, berada di sekitar 1271. Sebelum Masehi, masuk fase awal siklus baru, masa penataan ulang kekuasaan. Kemudian pada masa Saka 851, sekitar 1249. Sebelum Masehi, masih dalam fase awal yang sama, menunjukkan kesinambungan tapi dengan pergeseran pusat. Lalu di masa yang lebih dekat ke kita, pada masa Saka 1211, jatuh di sekitar 889. Sebelum Masehi, fase tengah siklus yang biasanya penuh dinamika. Dan pada masa Saka 1216,
sekitar 884. Sebelum Masehi masih dalam fase perubahan itu, masa konsolidasi kekuasaan. Dari sini kita bisa melihat sesuatu yang menarik. Angka tahun dalam prasasti bukan cuma penunjuk kapan dalam arti lurus, tapi bisa dibaca sebagai di mana posisi kita dalam satu siklus besar. Seperti jarum jam, kadang jauh, kadang dekat, kadang bertemu, tapi semuanya tetap bergerak dalam lingkaran yang sama. Dan yang paling stabil justru bukan angkanya, tapi pola alamnya, matahari, musim, dan pranata mangsa yang tidak pernah berubah. Jadi mungkin yang berubah bukan waktunya, tapi cara kita membacanya.